Malam teman-teman. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara malam ini, yaitu sesi pertama Bincang Ringan L89 ITB. Acara ini kita selenggarakan berdasarkan begitu banyaknya permintaan dari teman-teman untuk sesama kita berbagi informasi mengenai kegiatan yang sekarang sedang dilakukan, tentang ketertarikan para L89 di bidang-bidang tertentu. Diharapkan sesi seperti ini bisa menumbuhkan minat lebih, ya. Selain kita juga bersilaturahmi, kita juga bisa berbagi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Pada sesi kali ini kita akan mendengarkan ulasan dari Rambe yang sudah malang melintang di dunia agribisnis. Jadi malam ini kita minta Rambe akan berbagi passionnya mengenai berkebun, yang menurut Rambe sendiri punya dua sisi, yaitu usaha serta konservasi alam. Kemudian kita acara malam ini akan dimoderatori oleh Nancy, di mana Nancy juga punya ketertarikan di dalam bidang ini. Nah, acaranya kurang lebih 1,5 mungkin 1,5 sampai 2 jam. Nanti di akhir acara saya minta agar teman-teman bisa memberikan input dan masukan buat perbaikan dari program seperti ini, sehingga kedepannya mungkin kita bisa bisa lebih baik lagi dan juga masukan untuk topik-topik yang menarik berikutnya. Saya undang Nancy untuk memulai acara ini. Silakan Nancy. Terima kasih. Mungkin nggak semua yang tahu. Ketertarikan Rambe akan pasar keuangan yang bermula di tahun 98 telah menuntunnya untuk membaca informasi makro dan mikro yang menjadi menu percakapan dia saat ini. Perkenalan Rambe di tahun 2000 dengan seorang teman yang bersekolah di Amerika, kemudian memberi inspirasi untuk Rambe menjadi pemain di dunia agribisnis, terutama perkebunan. Kombinasi kedua hal di atas lalu diramu dalam kerangka manajemen aset menjadi modal penggerak Rambe untuk sedikit demi sedikit membangun kebun sendiri. Hingga sekarang setelah melewati 20 tahun pengalaman menekuni bisnis ini, telah melalui berbagai masa krisis, dari Krismon 98, krisis finansial 2008, dan sekarang krisis COVID. Rambe Wisdom yang kita mau bagi malam ini, dua sisi dari berkebun, yaitu satu sisi adalah sebagai usaha, sisi lainnya konservasi alam. Baik, untuk membersihkan waktu, kita masuk aja ke acara utama. Rambe, waktu dan tempat kita persilakan. Speaker mikrofonnya jangan di-unmute, Dek. Alt A, B, Alt A. Terima kasih kesempatannya. Berbahagia sekali saya malam ini bisa lihat teman-teman semua di sini. Banyak sekali yang kita udah lama di dunia nyata nggak ketemu ya. Kita ketemu di dunia digital ini. Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk saling bersilaturahim. Saya dapat kesempatan pertama untuk sharing session ini. Terima kasih juga kesempatan ini dari panitia. Karena temanya adalah bincang ringan, saya akan buat seringan mungkin. Karena sebenarnya boleh dibilang sih memang ringan karena jalannya sih lebih banyak kebetulan. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit. 98 saya mulai masuk ke financial market. Saya waktu itu ingin jadi manajer investasi ceritanya. Kemudian di tahun 2000 saya punya teman orang bursa berjangka. Kemudian ketemu di American Club BNI. Dia punya teman dari Amerika tuh. Nah, teman dari Amerika ini dulu dari SMP atau SMA udah di Amerika.
kemudian dia belajar kimia, dan kemudian dia ngambil master. Nah, dia bercerita tuh, kenapa dia balik lagi ke sini, ternyata dia orang Payakumbuh. Ada Riza nggak di sini? Nah, dia ceritain lah bagaimana kekayaan hayati Indonesia yang dia sekarang tekunin, dan kebetulan dia memang cukup sukses ya. Di 98 justru dia masuk ketika krisis, perusahaan-perusahaan yang murah dia ambil dari perusahaan forwarder, kemudian dia jadi eksportir. Nah, eksportirnya khusus spice. Nah, dari situlah saya terinspirasi. Waktu itu saya udah punya lahan sekitar 2 hektar, kemudian kita kembangkan atas inspirasi beliau ini, kira-kira begitu. Nah, untuk lebih terstruktur, barangkali izinkan saya untuk sampaikan sedikit sharing, tulisan lah ya. Saya coba merangkum apa yang saya jalani selama ini. Sebenarnya sama sekali ringan-ringan aja, nggak ada yang terlalu serius. Jadi saya ambil secara summary mengenai tanah, air, dan kemandirian. Tanah dan air ini dua unsur yang sangat penting ya. Kalau kita lihat, ya, Indonesia adalah tanah yang luas dan subur, tapi satu yang perlu saya garis bawahi, tanah ini adalah resource yang terbatas. Jadi teman-teman keep in mind bahwa tanah itu suatu saat juga akan habis. Mungkin pernah dibahas bahwa 0,7% kalau nggak salah ya, 0,7% orang Indonesia menguasai 60% dari tanah di seluruh Indonesia dalam bentuk perkebunan dan lain-lain ya. Nah, itu sudah menunjukkan fakta bahwa memang tanah itu terbatas gitu kan, karena udah masuk ke angka-angka yang cukup besar, 60%. Berarti the rest of the vast land itu dibagi ke sisa dari sekitar 99,3% ya. Nah, tanah ini digunakan untuk dua jenis, yang renewable dan non-renewable. Nah, saya fokus yang di renewable, teman-teman ya, perkebunan. Nah, kalau kita lihat di denah yang saya kirim di dekat kebun saya itu juga ada tambang pasir dan batu. Ini termasuk yang non-renewable. Mungkin orang-orang pertambangan menyebutnya sebagai peatland ya. Nah, tanah ini terbatas. Yang kedua adalah air. Air juga resource yang terbatas. Dan kedua-duanya punya hubungan sebab akibat. Kebaikan air tergantung kebaikan tanah, dan juga rusaknya air sebabkan kerusakan tanah. Nah, seperti tanah, air juga merupakan resources yang terbatas. Jadi, tadi di peta yang saya sampaikan sebelumnya, yang ada penambangan pasir dan batu, supaya teman-teman ketahui bahwa sekitar pertambangan itu boleh dibilang hampir nggak ada lagi sawah. Karena airnya surut, apa yang disebut dengan ground water depletion ya. Jadi permukaan air itu surut. Air ini seperti bak besar di bawah yang disebut aquifer. Nah, kalau kita lakukan penggalian, kemudian penebangan pohon, itu terus surut dan surut gitu loh. Akhirnya mata air juga semakin kecil, irigasi juga semakin kecil, dan akhirnya secara struktur tanah, kalau lihat gambar yang bawah ini, dia akan semakin tidak stabil. Makanya saya pernah sampaikan bahwa runoff atau aliran permukaan itu di Bandung saat ini dari utara ke bawah itu udah berwarna merah tanah, itu artinya terjadi erosi yang besar di atas. Itu biasanya karena tidak ada lagi penahan. Boleh saya katakan di atas itu sebenarnya udah terjadi di gambar yang sebelah bawah ini. Gambar tangan yang sebelah bawah ini. Jadi ground water depletion. Nanti akan kelihatan bahwa pada saat musim kemarau itu sebentar aja di daerah Bandung, terutama yang sebelah bawah, itu akan sudah kekeringan. Nah, dua unsur ini sebenarnya unsur yang sangat penting. Makanya saya juga bertanya-tanya, di sini ada Cik Ridwan nggak ya, yang ahli bahasa Indonesia nih, kenapa dulu ada kosakata atau kata majemuk tanah air? Karena dua ini memang luar biasa pentingnya dan sangat mendasar ya.
Ada yang lain, udara dan letak geografis itu adalah boleh dibilang kalau persoalan matematika dia konstanta. Itu udah given, kita ada di khatulistiwa, kemudian dengan iklim yang juga udah given di daerah tropis ya. Tapi tanah dan air itu hal yang berbeda ya. Tanah dan air adalah kedaulatan dan kemandirian kita. Saya sampaikan konteks sejarah sedikit. Di sini banyak ahli sejarah untuk sampai kepada Indonesia dan agriculture. Kita nggak bisa lepas dari sejarah. Ini perjalanan Marco Polo abad ke-13. Sebenarnya perjalanan ini yang paling penting adalah terjadinya convergence akibat ditemukannya jalur perdagangan baru. Jadi komoditas yang ada di belahan dunia yang satu sampai ke belahan dunia yang lain. Nah, salah satu yang waktu itu menjadi hype adalah spice ya. Spice. Jadi setelah perjalanan Marco Polo ini spice menjadi boleh dibilang kalau sekarang luxurious atau precious ya, precious metal. Kalau dulu ada precious commodities. Dan pada saat itu terjadi boleh dibilang bubble ya, bubble di spice price ini. Nah, ini mengakibatkan juga terjadi perubahan, kalau teman-teman ikutin adalah menu-menu makanan ya. Spaghetti itu karena dari Cina ada mie, kemudian bumbu-bumbunya yang agak aneh kan, yang di sana nggak ditanam, tiba-tiba mereka banyak pakai spice juga. Whatever lah, pizza, fettuccine dan lain-lain itu kan semua base-nya adalah rempah-rempah. Seperti kebab itu kan dari nama piper kubeba. Piper kubeba itu lada ekor atau yang disebut di sini kemukus ya. Nah, ini di konteks saat ini yang sekarang di-revamp oleh Cina dengan obor, One Belt, One Road. Tapi intinya adalah ini sebagai awal konvergensi perdagangan dunia. Lanjutannya adalah di abad ke-15. Pada saat abad ke-15 itu ada dua kerajaan kuat di Europe, yaitu Portugal dan Spain. Nah, mereka udah punya gambaran bahwa ada daerah di sana, waktu itu yang disasar sebenarnya India ya. Nah, mereka daripada menggunakan jalur darat, mereka mencoba mencari jalur laut ya. Nah, mungkin teman-teman ngikutin lah bagaimana Columbus kemudian diikuti dengan Vasco da Gama mencari jalur perdagangan lewat laut ini, yang akhirnya dari Gurmundi satu nyasar ke Amerika, dan Vasco da Gama sampai ke India yang dia saat itu landed di daerah yang namanya Malabar ya. Nah, dari situ Portugis masuk ke Indonesia. Oke. Nah, pada saat itu yang terjadi peperangan itu adalah the winner takes all ya. Begitu Spain menang atas Portugis, maka semua jajahannya Portugis termasuk Indonesia itu jatuh ke tangan Spain, dan kemudian ada hegemoni Belanda, akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Dan setiap era ini tentu diwarnai dengan perubahan-perubahan di mana perdagangan semakin, tata niaganya semakin terbentuk, kemudian peralatan persenjataan perang juga semakin canggih, ya, kemudian juga alat-alat industri semakin baik. Oke, ini salah satu trademark Indonesia sebenarnya, kopi. Jadi kopi ini ada dua, yang tipika sama bourbon ya. Itu lebih kepada simply kita katakan Adam Hawanya kopi ya. Ini jalur yang merah ini sebenarnya adalah tipika. Jadi sebenarnya kita masih punya, kalau teman-teman tahu, kopi Sidikalang itu adalah salah satu kalau di sana tuh, kalau dicerita ini anaknya Adam langsung tuh. Selebihnya sebenarnya adalah varietas-varietas yang dibentuk dari dua jenis kopi ini. Nah, ini mungkin nanti di pembahasan tentang kopi kita bisa lebih dalam. Nah, yang mungkin saya perlu highlight adalah kita dulu pemain utama kopi, dan kalau kita lihat di jalur perdagangan ini kita masuk ke Eropa dan lain-lain ya, ke Asia juga. Nah, saat ini kita cuma contribute tinggal 6%. Ini barangkali yang juga menjadi catatan bahwa sebenarnya banyak dominasi kita yang
pada saat zaman dulu itu kita sangat kuat, kemudian pada saat ini kita di overtake oleh banyak negara. Oke, VOC. Nah, setelah Spain, VOC. Nah, VOC ini adalah yang paling mengambil keuntungan dari resource alam Indonesia ya, terutama daerah Maluku. Nah, ini gambaran valuasinya VOC itu kira-kira Apple, terus kemudian Samsung dan selainnya kalau dijumlahkan, si valuasi dari si VOC ini pernah sebesar itu. Walaupun memang di situ ada unsur tulip bubble ya, tulip mania, tapi tetap aja perusahaan tersebut mendominasi 90% market share rempah-rempah dunia secara trading ya. Makanya mungkin kalau ada Aldo di sini yang soal kenapa exchange rempah-rempah itu ada di Amsterdam ya ini. Sejarahnya cukup panjang dan saat ini tetap landmarknya Spice itu ada di Amsterdam ya, Belanda, peninggalan VOC. Oke, ini barangkali yang lebih itu konteksnya. Konteks itu sebenarnya mewarnai saya gitu loh, mewarnai saya untuk kenapa enggak ya gitu ya. Saya ya revamp kecil-kecilan lah di level saya sendiri, kemudian saya lihat memang tanah kita sangat subur. Satu lagi sebenarnya ekspor pertama kopi dari Indonesia itu dari Cianjur. Makanya yang paling banyak saya tanam di Cianjur adalah kopi. Lagi-lagi sejarah ini memang banyak menginspirasi ya apa yang kita lakukan saat ini. Nah, saya mungkin akan down to the earth yang lebih pragmatis mengenai bagaimana sih sebenarnya memulai pertanian ya. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan kritis, apakah pertanian yang menguntungkan, apakah berkesinambungan, sustainable. Nah, ini yang nomor 3 paling sangat penting, bagaimana arus kas dan masa tunggu panen. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita nanam kopi itu paling nggak 2 tahun baru panen. Kalau nanam karet, 5 tahun ke atas baru panen. Kalau nanam kina, 9-10 tahun, dan seterusnya gitu kan. Nah, selama masa tunggu panen itu atau disebut grace period, itu kira-kira arus kas kita cukup kuat nggak untuk kita bisa endure ya sampai dengan waktu panen tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada skala minimal? Ya, skala minimal saya memulai pertanian dan kemudian bagaimana memulainya. Jadi yang saya sampaikan ini teman-teman tentu bukan teorinya ya, yang saya share adalah tentu adalah yang pragmatis yang saya lakukan berdasarkan itu saya tuangkan dari 5 poin ini kira-kira seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa tuangkan pertanian ini sebagai assets management. Seperti kita ketahui tadi bahwa tanah adalah assets yang atau resource yang terbatas. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang dulu main di, bahkan sampai sekarang ya, main di stock market. Mindsetnya adalah aktiva lancar, current assets ya. Tapi dari pengalaman di capital market, kita tahu bahwa current assets itu kan bisa terkoreksi luar biasa dalam, bisa juga naik luar biasa dalam. Nah, sekarang gimana balancing itu gitu? Nah, saya coba pelajari, saya terinspirasi juga oleh teman saya ini yang ketemu di American Club soal assets management. Nah, kita harus balance antara portofolio kita di current asset, kemudian kalau kita bisa kita realize ke fixed asset. Tapi pilih fixed asset seperti ini ya, yang juga mengenerate current asset dalam bentuk persediaan barang. Misalnya kalau misalnya kita nanam kopi, tentu di gudang ada inventory namanya ya, termasuk kategori persediaan atau inventory yang kemudian menghasilkan cash. Nah, cash ini sangat penting teman-teman. Jadi banyak sekali yang cukup tinggi semangat untuk, ya saya banyak tetangga di sana lah yang pertamanya ekspektasinya tinggi, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun gone
ya, tanah ditinggal, jadi abandoned, itu rata-rata masalahnya di sini, ekspektasi dengan cash flow. Ya. Dia merasa bahwa dia cash out terus, tapi cash in-nya nggak pernah, tak kunjung datang nih. Sampai di satu titik, ya udahlah, saya cut loss aja. Ini banyak banget nih. Jadi seperti itu. Nah, di mana modal kerja kita adalah, ya teman-teman yang di dunia finance mungkin tahu bahwa current asset dikurang current liabilities adalah modal kerja. Jadi memang si kas ini sangat menentukan apakah kita sustainable atau enggak. Nah, sekarang gimana ngaturnya supaya sustainable? Kira-kira gitulah kalau kita masuk ke bisnis pertanian ini. Tentu kita kan gimana pun kita lebih sekolah lah ya, maksudnya it is not about mencangkul atau memupuk dan menyemprot ya. Kita juga punya view yang lebih besar bagaimana memanage perkebunan ini sebagai assets management. Yang kita harapkan tentu sustainable growth, jadi total assets bertambah, kemudian total utang dan equity juga bertambah, tapi kalau bisa jangan utangnya yang bertambah, equity-nya aja, jadi return earning, kemudian masuk ke modal terus-terusan, kemudian kita akan tumbuh secara sustainable. Oke, apakah ada skala minimum? Nah, ini sebenarnya kunci. Ini saya letakkan gambar kunci di sini. Jadi economy of scale ini adalah kunci. Jadi punya tanah 1 hektar, 2 hektar, 20 hektar, 30 hektar itu tuh sangat berbeda. Ya. 1 hektar tentu teman-teman tidak punya flexibility yang cukup baik untuk membuat portofolio di dalamnya sehingga bisa menjamin cash flow, ya kan? Makin besar itu makin ada flexibility buat menjamin cash flow. Ambil contoh, mungkin saya kasih ilustrasi satu, sengon. Sengon itu kayu yang grace periodnya 4 tahun dan dia nggak perlu replanting setelah ditebang. Berarti kalau kita pingin dia menjadi setiap bulan, kita panen setiap bulan 1 hektar itu bisa muat 4.000 kalau monokultur, tapi kalau campur dengan yang lain bisa muat 2.000. Jadi 2.000 bulan ini, 2.000 bulan depan, 2.000 bulan selanjutnya, itu berarti ada 12 bulan, berarti kita harus punya 4 kali 12, 48 hektar. Nah itu, jadi walaupun grace periodnya 4 tahun, itu bisa jadi bulanan karena scale-nya kita perbesar. Nah, itu sangat kunci. Beberapa teman yang tanya ke saya, intinya saya bukan pingin memberitahukan apa yang saya lakukan, tapi saya lebih sering itu memberitahukan apa pain yang udah saya alami gitu kan, supaya teman-teman nggak over expectation di sini. Mau nanam apa? Sengon, berapa hektar? 1 hektar, mendingan nggak usah. Karena secara scale itu nggak akan masuk gitu loh, untuk mengatur cash flow-nya, gitu kan. Nah, bisa juga tanaman monokultur seperti sawit dan karet, cuman ini sangat beresiko kalau ada fluctuation di harga ya. Ya kayak sekarang, karet itu adalah oil follower. Nah, sekarang tuh karet nggak bisa dipanen. Karena biaya panen jauh lebih tinggi daripada harga jual komoditinya. Teman-teman mungkin tahu yang di industri ini bahwa ada sintetik rubber yang dari senyawa karbon, turunan minyak bumi, isobutana, dan sebagainya. Jadi, gimana harga minyak, maka karet pun akan jadi followernya. Nah, saat ini, yang teman-teman kita di petani yang monokultur di karet, luar biasa painful-nya. Mereka mungkin sekarang lebih tergantung kepada utang dan hutang dibandingkan daripada penjualan si komoditasnya, atau dia menjual tanahnya. Itu yang NTP itu ya? Kenapa? Yang dibilang NTP gitu ya? Sorry, Man, nggak kedengar, Man? Yang dibilang NTP itu bukan? Apa nilai itu? Tukar petani. Oh, nilai tukar petani. Ya. Nilai tukar petani itu lebih kepada kemampuan petani mengkonsumsi. Jadi dapat sekian, dia daya konsumsinya naik atau enggak, gitu kan? Nah, sekarang itu kalau di petani karet, NTP-nya ya paling hancur udah. udah paling hancur. Itu kan yang dirilis sama BPS itu adalah agregat ya, seluruh petani. Nah, petani itu udah termasuk dalamnya perkebunan tuh. Makanya di sini Departemen Pertanian, di dalamnya juga ada perkebunan. Oke,
Skenario yang lain adalah polikultur, macam-macam. Ini juga ada kelebihannya. Jadi kalau yang satu misalnya nggak kejual atau atau harganya lagi turun, kita bisa andalkan komoditas yang lain. Tentu dengan skala ya, skala yang saya sampaikan tadi. Makin luas skalanya, flexibility di cash flow makin baik, gitu kan. Atau terpadu bisa kita combine juga dengan peternakan. Bahwa kita sekarang sangat aware dengan yang namanya organic fertilizer ya. Nah, sekarang yang lagi rame adalah terpadu dengan kambing. Jadi di farm itu ada kambing sekian di tengahnya, kemudian dia alokasikan sekian hektar untuk pakan kambingnya, dan the rest dia tanam untuk apakah secara campur langsung tumpang sari, ataukah satu blok ini karet, satu blok ini kopi dan sebagainya. Tapi intinya dia punya dua sisi. Yang pertama, dia bisa lakukan yang namanya organic farming. Yang kedua, dia saving di fertilizer. Itu juga sebenarnya cost yang sangat luar biasa kalau kita ingin menaikkan hasil panen. Hasil panen adalah fungsi pemupukan soalnya. Tanah subur oke, tapi kalau ingin menaikkan hasil panen kita nggak bisa menghindari yang namanya pemupukan. Nah, kalau kita punya resource pemupuk kandang, kita juga bisa menggunakan itu untuk dari segi cost fertilizer itu bisa kita minimize ya. Yang terakhir ada permakultur. Ini lebih ideal lagi. Jadi ini udah lebih kepada konservasi sebenarnya. Jadi gimana kita bisa hidup di situ self sustain, melihara ayam, melihara kambing, kemudian melihara ikan, melihara macam-macam ternak, dan ada padi di situ. Kemudian kita punya sistem mata air sendiri dan seterusnya. Ini yang disebut dengan permaculture. Ini konsepnya lebih ideal lah. Saya pikir kalau yang ini udah kepada aktualisasi diri lah. Itu bisnisnya udah sedikit, tapi lebih kepada idealisme untuk menjaga keseimbangan alam dengan kehidupan manusia. Yang kedua adalah economy of scope. Jadi ada dua ya, skala itu economy of scope sama economy of scale sama economy of scope. Nah, misalnya alat-alat pertanian, mesin-mesin produksi, pupuk, lahan jemur, dan lain-lain. Kemudian sarana pendukung, gudang, kendaraan angkut, alat berat, dan lain-lain. Nah, ini biasanya terjadinya ketika teman-teman yang mungkin baru mulai pertanian itu biasanya beli di sana, beli di sini, beli di sana, beli di sini. Dia nggak tahu bahwa kalau tanah itu terpisah-pisah, dia nggak dapat economic of scope-nya. Karena alat pertanian jadi dua, misalnya dua tempat ya, mesin-mesin produksi jadi dua, kemudian pupuk juga dua, terus sarana pendukung gudang juga jadi dua, kemudian kendaraan angkut jadi dua, dan seterusnya. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman yang terlalu semangat, dia lebih kepada luasannya, economy of scale-nya, dia lupa bahwa ada satu lagi yang disebut economy of scope, yang dia harus perhatikan. Nah, caranya untuk economy of scope ini simple. Pastikan kalau kita mengembangkan itu harus ke adjacent land. Jadi, tanah-tanah yang berbatasan. Kalau kepisah, otomatis teman-teman harus punya dua infrastruktur lah secara sederhananya ya. Nah, menurut saya ini yang paling kunci untuk melihat dan memanage expectation kita soal agriculture ini, supaya kita match dengan apa yang kita rencanakan. Sekali lagi, ini nggak ada di Trubus. Kalau Trubus semua indah ya. Dan satu lagi mungkin yang tidak lepas adalah sosial ya. Bertani itu boleh saya bilang 40% urusannya sosial. Itu juga harus kita siapkan mentalitas kita untuk menghadapi lokal sosial dari pemerintah setempat, masyarakat setempat, dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memulainya? Lagi-lagi ini bukan saya ambil dari teori, tapi ini dari apa yang saya lewati lah ya. Yang pertama adalah seperti korporasi ya. Kita membangun value bisa secara organik atau inorganik. Kalau organik itu yang seperti yang saya tempuh,
mengakuisisi lahan kosong tentu murah ya, karena kadang-kadang hutan yang udah abandon, yang udah yang penting laku lah gitu kan. Kemudian kita punya kebebasan untuk membuat master plan. Ini mau saya apain nih? Seperti tadi, mau monokultur, mau polikultur, permaculture ya. Tetapi ada downside-nya adalah masa tanamnya dan masa tunggu panennya itu kira-kira dengan cash flow seperti apa nih gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah pengembangan ke adjacent land-nya. Ini kalau kita udah memilih tempat. Nah, memilih tempat juga untuk pertama harus kita lihat-lihat kira-kira kita bisa berkembang nggak. Kalau tempat itu udah padat penduduknya, itu untuk model organik ini akan sangat sulit. Karena kita nggak tahu, kita misalnya secara cash oke, kemudian kita ingin mengembangkan, tapi lainnya nggak ada. Karena terlalu populasi di sana manusia udah terlalu banyak. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Karena gimana pun kita kan bukan cuma pengen profit, tapi sustainable growth juga kan. Kalau nggak bertumbuh ya susah juga gitu kan. Nah, cara kedua yang kita bisa tempuh adalah inorganic. Inorganic ini simpelnya kalau di korporasi ya, merger acquisition ya, kita akuisisi lahan jadi aja. Mungkin mahal ya, tapi terima jadi. Kita nggak punya masalah. Ada di perkebunan monokultur seperti sawit, ya, kemudian karet dan lain-lain ya. Nah, ini cash flow-nya segera. Kita beli hari ini, besok kita panen, kita udah mengenerate cash flow. Nah, paling kalaupun ada master plan, peremajaannya. Karena seperti sawit itu ada masa peremajaan sekitar 20-25 tahun, itu produksinya akan menurun. Dan replanting ini juga memang satu yang sangat challenging. Ini cash flow kebun memang harus diatur. Misal kita mau replanting pada saat harga sawit turun. Itu juga akan masalah tuh. Nah, walaupun harga sawit turun makanya naik, kalau kita lihat iklan-iklan di Facebook ya, saya ikutin tuh iklan-iklan jual kebun sawit, selalu aja ada. Dan masalahnya simple sebenarnya. Simple cuma 2 kata tadi, cash flow. Yang nggak match dengan kebutuhan kebun itu sendiri. Oke. Nah, ini sekilas mengenai Agroluit ini nama farm yang saya kelola sekarang, saya namain Agroluit. Luit itu kan bahasa Sundanya hut ya, Pizza Hut. Nah, agro. Jadi saung agro, kira-kira gitulah. Nah, informasi lahan, konsep perkebunan saya terpadu. Jadi ada juga di situ hewan ternak. Kemudian dimulai dari 2 hektar, dulu hutan ya, betul-betul hutan dan belum ada jalan. Itu kita jalan kaki itu sejam kalau nggak salah untuk sampai ke land itu. Nah, kemudian mulai buka jalan yang sekarang jadi jalan provinsi dari Cianjur ke Jakarta ya, ke Jonggol. Ya, dari situ kita tambah. Saat ini kita alhamdulillah udah 70 hektar. Cuman ini saya bagi, ada tanaman komoditas, konservasi, dan tanaman pelindung. Nah, makanya tadi yang saya katakan bahwa ini ada 2 sisi dari bertani ini. Yang pertama adalah memang kita mencari nafkah ya, berbisnis. Yang kedua adalah konservasi. Ya. Tanaman komoditasnya ada kopi, robusta, karena ketinggiannya cuma 700 meter ya. Ada juga lada, cengkeh, pinang, karet, sengon, dan padi. Nah, padi saya kasih tanda petik. Tadi saya ceritakan bahwa ada peatland ya, penambangan pasir dan batu yang mengakibatkan sawah-sawah itu mati airnya. Nah, daerah saya ini sawah banyak yang mati, cuman kebetulan di farm saya jaga airnya tetap bisa buka sawah, cuman ada akibat yang lain. Jadi ketika di Cianjur yang sebelah sana yang sawah itu bertumpuk, seperti di daerah Kerawang, selesai panen, maka semua burung akan pindah ke sawah saya.
Dan itu nggak bisa dihalau sama sekali. Itu burung udah seperti ya, kalau teman-teman pingin lihat burung yang ratusan ribu, ya begitu. Jadi sering sekali begitu di sana kita terlambat panen, itu burung lari semua ke sawah kita yang terpisah nih. Ya dibilang sih ya kita pasrah aja, paling cuma dapat 2 kintal, 3 kintal udah bagus gitu ya. Yang harusnya sekian ton gitu ya. Itulah akibat dari turunan dari kerusakan tanah dan air, produksi dari padi pun akan menurun gitu loh. Yang tadinya diperuntukkan buat padi, akhirnya nggak bisa ditanam sebagai sawah. Ya mungkin ada benar juga data dari Biro Pusat Statistik itu yang mengatakan sedemikian besar penurunan luasan tanah pertanian untuk padi. Dikarenakan memang ya kerusakan ekosistem yang mengakibatkan suplai air dari aquifer itu memang turun. Saya rasa itu terjadi di mana-mana. Sekarang kemarau itu semakin parah ya, semakin parah. Jadi baru berapa saat kemarau tuh orang udah banyak kekeringan karena bak di bawah ini memang terjadi depletion, terjadi penurunan permukaannya. Oke, tanaman konservasi yang saya tanam ada mahoni, jati, beringin dan bambu. Makanya kemarin saya waktu teman-teman ITB itu nanam di daerah aliran Sungai Citarum, saya kontribusi mahoni karena di kebun saya memang cukup banyak mahoni. Jadi mahoni itu jatuh, kemudian anak-anaknya tumbuh, ya kita bisa jadikan bibit untuk ditanam di tempat yang lain. Mahoni ini juga berguna untuk menstabilkan tanah ya. Kemudian ada jati, kemudian ada beringin. Beringin ini penjaga mata air dan bambu juga sama, penjaga mata air. Kemudian tanaman pelindung ini durian dan petai. Kenapa? Karena secara kecocokan aja. Kalau kopi cocok, biasanya durian cocok. Nah, petai ini ada bagusnya, tanamannya berbentuk kanopi, tapi karena daun-daunnya kecil, itu matahari masih masuk ke bawah, sedemikian sehingga tanaman di bawahnya yang membutuhkan matahari bisa tetap mendapat matahari walaupun ada kanopi. Lokasinya di Desa Mekargaya dengan Mekar Mulia. Ini yang saya sampaikan ke Uda Ikhwan. Kalau ada pemilu kepala desa, ya saya ikut di 2 desa itulah. Jadi tim sukses bayangan. Ya, Bos Rambi aja jadi kepala desa, jadi gampang. Janganlah. Awak kan. Awak jadi ini aja lah. Apa namanya? Kau nyari apa? Kembang desa gituan. Orang biasa aja, orang biasa, Bang. Oke, ketinggiannya 700, makanya kita cuma bisa nanam kopi robusta. Dan di ITB ini penggemar kopi luar biasa, ada WhatsApp grupnya tuh. Saya juga salut tuh dengan knowledge soal kopi di di WhatsApp grup sebelah itu. Bourbon dan sebagainya tuh, Katura, wah luar biasa tuh. Padahal saya sebagai grower tuh juga memang udah tahu lama, tapi teman-teman ternyata sangat dalam pengetahuannya soal kopi. Mungkin Oco nanti bisa kasih sesi soal kopi lah, dia juga kopi mania tuh. Itu soal kopi mungkin ada tren baru kali ya. Dulu kenapa nggak ini ya? Ya, aku terima kasih dulu, Cuk. Nah, baru boleh tanya jawab, Cuk. Oke, dari saya slide-nya itu aja. Berapa menit tadi? Ya, setengah jam lah, pas. Setengah jam. Terima kasih Rambe atas paparan materinya. Ada 3 hal penting yang saya catat. Ini pertama tadi ternyata passionnya Rambe di dunia perkebunan ini tidak hanya karena usaha dan karena konservasi, tapi juga ternyata karena passion dia bahwa sejarah mencatat kita dulu itu adalah penghasil rempah-rempah dan kopi yang utama. Jadi ada semacam purpose dari Rambe untuk mengembalikan hal itu, memperjuangkan hal itu. Kemudian ada yang bisa kita mainkan untuk menghadapi fluktuasi harga dengan memainkan scale. Ketiga adalah teman kita Rambe ini ahlinya growers, nggak cuman di industri agro, tapi saya ingat banget
ada teman dari jurusan lain, kebetulan dia pernah kerja bareng di telco bersama Rambe. Waktu saya bilang tentang Rambe, yang dia ingat itu adalah di awal tahun dia punya puluhan juta, di akhir tahun itu udah jadi miliaran. Nah, dia juga melakukan hal ini di agribisnis. Di awal dia ikut, dia main itu cuma 2 hektar, dan sekarang tuh udah growing sampai 70 hektar lebih. Oke, itu dari saya. Selanjutnya kita akan diskusi interaktif. Sudah ada beberapa pertanyaan, terima kasih teman-teman partisipasi di chat. Bagaimana Rambe? Kita ambil berapa pertanyaan dulu, ini udah ada belasan. Karena bincang ringan, cari pertanyaan yang ringan aja. Baik. Bentar. Oke. Mulai dari pertanyaan Agung tuh. Umur berapa katanya? Agung, silakan Agung, tanya langsung aja. Saya kasih waktu buat Agung deh. Oh, aku duluan. Bukan yang urut aja. Ya deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku tertarik banget, Mbak. Terima kasih, sharingnya bagus sekali. Cuman ya, kalau orang Jawa bilang itu kan, seusia-usia kita tuh udah mulai mentiung gitu. Mentiung itu apa sih? Kalau pohon itu udah mulai, meredup gitu ya. Alah, wong kamu masih berantem aja kok yang aku mentiung gitu loh. Jadi, artinya antara keinginan, ekspektasi sama sisa tenaga itu sebenarnya masih ini nggak sih realistis nggak Dekar sih? kok mentiung. Pensiun, kita misalnya pensiun nih, kita akan memulai pensiun di usia 55, 56, 57, 58 itu udah terlalu terlambat nggak sih? Kira-kira untuk mencoba menggeluti pertanian itu, Mbak. Oke. Mungkin sebenarnya nggak relevan ya, tapi nggak tahu. Aku pertanyaan yang di kepala aku itu. Terima kasih. Saya terus terang, Gung, di Facebook tuh saya mengikuti salah satu Facebook group jual beli lahan sawit di Riau. Saya ikutin itu. Banyak sekali sebenarnya yang dijual di Riau itu. Maksud saya gini, saya kan tadi sampaikan bahwa buat kita, sebenarnya saya ingin sampaikan tadi, buat kita tuh yang cocok di umur-umur sekarang itu yang inorganik. Jadi jangan lagi kita ngurusin kayak saya dulu lah, saya nanam nebang ya, cut and fill dan sebagainya. Waduh, itu sih udah deh nggak usah diikutin. Itu kalau saya bilang sekarang too late lah ya. Ambil contoh, kalau kita mau nanam sengon aja 4 tahun, kita sekarang 50 tahun baru panen, 54 tahun ya. Nah, lebih baik beli yang jadi aja. Ya, saya bukan mendoakan, tapi krisis ini katanya L-shape ya. Bukan U-shape lagi, L-shape. Jadi L-shape itu tahun depan baru recovery. Nah, meanwhile mungkin banyak orang akan kesulitan cash flow yang punya kebun ini. Dan suka nggak suka di setiap krisis itu memang salah satu cirinya adalah terjadi perpindahan pemilik assets. Jadi saya pikir sih, saya sih ngikutin, Gung, coba Agung ikutin. Saya nggak tahu, tapi yang pasti tuh di Pekanbaru tuh banyak banget. Bahkan jarak-jarak yang sangat dekat dari kota Pekanbaru banyak sekali yang dijual. Nah, cuman yang saya tanyakan adalah, memang ini harus passionate. Yang namanya berkeringat itu udah biasa lah. Terus yang namanya ngadepin pekerja, ya udah biasa lah. Itu barangkali yang lebih, ini Gung, yang lebih buat kita stressful ya. Kalau nggak, pertamanya sih, tapi kalau udah biasa sih, ya kayak saya ngadepin LSM misalnya kan, sengketa dengan batas dengan jenderal dan sebagainya, itu sih ya udahlah, memang bunga-bunga dari bertani. Nah, tapi kalau beli kebun jadi, saya pikir sih sangat open. Beli yang udah, ambil contoh kalau sawit, beli yang buah pasir, itu sekitar umur 5-6 tahun, itu masih long way lah, masih 15 tahun lagi dia berbuah. Saya pikir itu sih, Gung, yang bisa saya jawab. Jadi menurut saya nggak sama sekali nggak terlambat.
Oke, lanjutkan pertanyaan Agung, Tumbe. Ini ada ini enggak? Jadi karena, oke, let's say misalnya kalau kita di Jakarta, akuisisi yang di luar Jakarta itu kan secara lokasi jauh gitu ya. Jadi kalau prinsipnya orang teman-teman kita yang dari Tionghoa atau Chinese itu sebisa mungkin itu namanya ruko itu kan tempat usaha sekalian tempat tinggal. Artinya sehari-hari itu kan kayak baby itu gimana tuh? Apakah itu nggak akan jadi sesuatu yang mubazir juga nanti karena jaraknya jauh? Artinya dari sisi ini nggak bisa dikontrol atau diamatin tiap hari gimana? Nah ini memang salah satu yang banyak bukan cuman teman-teman, saya juga pernah mengalami itu karena terlalu jauh jaraknya di Sumatera, itu memang fail lah. Yang namanya menitipkan ke orang itu, saya jujur nggak ada yang berhasil. Memang kita harus kontrol sendiri. Terus saya pelajari gitu kan, di ilmu-ilmu pertanian bahwa 9 key success untuk bertani itu nomor 1 adalah scout your farm slowly. Jadi kita harus jalanin itu kebun dengan pelan-pelan. Jadi memang kita harus hadir di sana. Apapun lah, yang jelas kita hafal benar keadaan kebun kita seperti apa. Nah, kalau kita memang ngikutin rule yang itu, memang kita harus berdomisili di situ. Udah. Kalau enggak sih, saya mohon maaf sih, resikonya cukup tinggi. Dispute dengan saudara pun sangat mungkin ya, kalau dititipin ke saudara. Bahkan itu lebih parah, karena ya saudara tahu lah, ya kan? Lebih baik sih kita ada di sana. Tanya ke turnaround orang-orang itu seberapa sering, turnover pergantian maksudnya? Sering banget. Itu juga salah satu yang saya bilang masalah sosial ya. Apalagi kalau kita rely on pekerja lokal. Pekerja lokal ini karena dia merasa di kampung dia, dia ngerasa ya ini kampung gua gitu loh. Kalau gua mau keluar emang kenapa gitu kan? Itu udah sangat normal terjadi di kebun. Tapi kalau misalnya mau bikin breakthrough, yang lebih breakthrough ya, sebenarnya ambil dari luar Jawa. Kalau di Jawa misalnya orang Lampung ya, itu lebih untuk dia pulang itu lebih berpikir-pikir dia gitu loh. Saya sendiri mungkin saya udah puluhan kali ganti mandor sampai yang mandor sekarang ini udah bertahan berapa ya, sekitar 5 tahun. Itu masalahnya banyak sekali, Matt. Misalnya nih, namanya di kampung kan, cerai atau selingkuh atau itu saya udah tanganin deh yang gitu-gitu tuh pekerja saya. Jadi itu yang saya bilang bahwa lebih dari separuhnya adalah masalah sosial yang kita harus siap gitu loh untuk ngikut ownernya bukan ya? Enggak, Gung. Kalau ownernya sih nggak ketahuan, Gung. Managing people banget ya? Ya. Nggak cuma managing tanaman ya? Betul, itu lebih kompleks bahkan. Karena kalau tanaman sih patuh-patuh aja, Matt. Tapi kalau orang ini kan ya macem-macem lah. Kadang-kadang sempet lada saya dimatiin gitu ya karena dia marah sama saya. Ya sudahlah, mau gimana lagi gitu kan. Tapi ya itu nggak bisa dihindari menurut saya di bisnis yang ini ya. Makanya saya nggak sarankan teman-teman baca Trubus untuk menginspire teman-teman di pertanyaan ini. Lebih baik tanya ke yang udah berdarah-darah kayak saya aja deh. Supaya saya kasih tahu apa adanya. Maksudnya supaya ekspektasi teman-teman juga nggak terlalu tinggi bahwa ini hal yang mudah gitu. Nanya dong. Nanya dong. Siap. Surviving periodnya berapa lama ya sampai kemudian lu bisa sampai benar-benar bisa menjadi main jadi main income lah gitu. Jadi gini, Val, sebenarnya saya pun hampir back off ya. Waktu luasnya kalau nggak salah masih 8 ya, 8 hektar. Ini kok hanya memberi harap kembali gitu kan. Kayak kasih ibu gitu kan, duit keluar terus tapi nggak pernah ada balikannya. Nah, kuncinya tadi saya sampaikan tuh, makanya itu mungkin nggak ada di dunia pertanian secara teori, bahwa scale itu penting banget. Scale itu penting banget, gitu loh. Jadi ya
setelah scale-nya lebih besar, itu flexibility itu coming gitu loh. Cash flow juga lebih baik lah gitu kan. Ya, to be frank di situ sekarang yang jadi tumpuan cash flow-nya adalah Sengon. Di scale berapa pada saat itu, B? 13. Jadi magic number-nya 13 ya? Ya waktu itu langsung ke 13, maksudnya ini last bet deh, udah double or nothing gitu kan. Pulang dapat jackpot atau naik taksi, udah gitu aja. Kira-kira gitulah. Rambe, sorry aku minta waktu untuk menanyakan dari chatnya kita nih, banyak sekali pertanyaan dari Nila. Key sukses faktor dan challenge-nya untuk menjaga passion tetap tinggi itu apa, B? Rambe kan udah melewatin ya hampir 20 tahun dan tetap bisa eksis di situ gitu. Apa key sukses faktornya? Kalau saya, ini belief ya. Mungkin teman-teman pernah, saya sharing, saya pernah baca Globe Asia, majalah Globe Asia, Osman Sabta, ya kan? Itu diwawancarain tuh. Dari sekian banyak bisnis, Bapak itu udah bisnisnya udah kemana-mana, udah konglomerasi. Tapi dia jawab apa? Kalau saya harus memilih dari seluruh portofolio saya ini, yang saya believe, itu cuma pertanian. Gitu. Nah, kira-kira saya juga gitulah. Nah, untuk membentuk belief ini ya mungkin saya susah juga menyampaikannya karena memang sederhananya kalau kita mau hidup self-sustain itu cuma bertani. Ya kan? Kayak misalnya tinggal di kebun itu mungkin saya biaya paling besar saya pernah coba itu kalau tinggal di kebun biaya paling besar Indomaret. Anak-anak jajan. Karena di sana cuma ada Indomaret kan, nggak ada mall kan. Selebihnya itu self-sustain. Ya kan? Dari kebun itu sendiri. Nah, jadi kalau saya Nila mungkin orang punya belief yang berbeda-beda. Saya sih beliefnya di situ. Jadi menjaga belief itu sendiri barangkali harus dites ya. Bener nggak belief kita ini kan? Saya juga sebenarnya ambil back off kan. Tapi setelah melewati scale tertentu, oh bener nih. Bener gitu kan. Gitu. Itu mungkin pengalaman aja sih, pengalaman aja. Ya, jadi nggak mulus-mulus juga lah. Sempet mikir-mikir, aduh ini gimana sih gitu kan. Ya itu yang aku bilang luar biasa, dari 2 hektar ke 70 hektar dalam waktu berapa? Ternyata 20 tahun ya. 20 tahun. Iya, 20 ya, tahun. Nggak cepet juga, ya. Iya, soalnya kalau suksesnya gampang, pasti kan sekarang pertanian kita maju gitu kan. Pasti kan banyak banget itu tuh. Apa? Nah, oke. Masalah. Ya, mungkin bisa. Betul. Jadi, makanya ini mungkin agak meleset sedikit lah. Wajar kita sekarang tergantung dengan import karena memang sektor ini boleh dibilang sih nggak bertumbuh. Salah satu yang menyebabkan menurut saya adalah ini langsung di lapangan ya, tata niaga lah. Tata niaga ambil contoh ya. Saya suatu saat di kebun saya kepleset. Saya lihat itu timun dibiarin sampai mencair. Jadi salah satu yang saya lakukan supaya petani di sana yang menjual tanah ke saya itu mau bekerja dengan saya bebaskan menanam palawija. Oke. Nah, suatu saat mereka ada yang nanam kacang, timun dan sebagainya. Nah, saya kepleset di kebun. Itu timun nggak dipanen. Saya tanya, kenapa nggak dipanen? Timun itu sekarang di Tengkulak cuma 500, Pak. Saya bilang biaya panennya nggak cukup lah. Saya bilang itu kan. Itu udah menunggu sekian minggu loh. 2 bulan mungkin ya dia nunggu tuh. Nah, saya tanya buru-buru, teman saya kebetulan ada di Pasar Bintaro, saya tanya, timun di Bintaro berapa sekarang? 8.000 di end user. Jadi, ya teman-teman bisa bayangkan ya, gimana si petani ini bisa hidup dengan 500 perak, tapi di end user itu 8.000. Nah, ini juga yang saya pikir harus ada intervensi di tata niaga. Jangan sampai yang namanya Tengkulak ini terlalu mendominasi. Karena itu bercampur lah antara dia ngasih loan, permodalan, dan sebagainya. Kemudian dia atur harga. Orang yang pinjam permodalan dengan dia, dengan yang tidak pinjam, harganya sama. Dia membentuk harga pasar kan. Gitu kan.
Nah, saya Ucu, juga jadi bentar. ya. Tanya sedikit, Yuk. Be. Cut ya distributionnya ya. Harus Ya, direct. di zaman Pak Harto dulu mungkin kalau teman-teman ingat suka diingetin tuh kol gepeng, cabai keriting dan sebagainya itu sebenarnya untuk stabilisasi harga itu. Nah sekarang itu betul-betul diserahkan ke binatang yang bernama market, which is petani itu ya nggak kenal market itu apa ya Pak. Yang RRI itu udah nggak ada lagi. Itulah keadaannya. RRI yang harga-harga tiap malam itu. Setauku udah nggak ada itu dan kalaupun ada sekarang yang mendominasi petani. Iya, iya. Be, Kan, ini Be. Sekarang Quick question Be, Ucu. Ya, Itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari kesuksesan nih tanda kutip orang-orang Londo itu gimana sih? Kelihatannya kok dulu sukses banget gitu loh. Itu karena perbudakannya atau gimana kira-kira itu? Wah, kalau dulu mereka ya udah 90% dari Jawa. Sekarang saya tanya, di Jawa ada nggak kina? Ada di Ranca Upas tempat kita camping itu. Bukit Tunggul masih ada? Bukit Tunggul. Di situ ya ada dan kita nah salah satu pemakai kina terbesar atau Sinkona adalah industri food and beverage untuk fresh drink to giants yang namanya Pepsi. Iya, sebenarnya kalau kita supply mereka aja sih udah oke ya gitu kan. Nah, kita sekarang import dan di pelajaran sekolah tetap aja disebutin bahwa kina itu obat malaria gitu. Malarianya udah kemana gitu kan. Jadi gimana Londo-Londo itu kok bisa sukses tuh kira-kira bagaimana dulu? Ya itu, Cu, memang pada saat itu rempah kan jadi ini ya, precious commodities ya di Eropa ya. Jadi dua tempat yang mereka keruk itu adalah Indonesia. Wabil khusus Maluku. Maluku ini punya trademark sendiri di rempah-rempah. Makanya kalau nutmeg dari Maluku, Molucas, itu lebih mahal dari nutmeg yang ada ditanam di Cianjur. Jadi pala kalau di Molucas tuh bisa yang versi Molucas bisa 3.000 per kilo. Yang punya Cianjur jadi manisan Cianjur doang 80.000 sekilo gitu. Di jauh. Nah, Pulau Halmahera, Pulau Buru dan sebagainya itu makanya tadi saya sampaikan di gambar VOC itu memang mereka banyak kruk dari sana. Ya peninggalannya sekarang banyak juga orang Ambon di Belanda ya. Itu juga salah satu ikutan dari situ. Rambe, 90%. sorry aku ambil satu dari chat lagi ya. Mohon maaf Ucu, kita kasih kesempatan ini ada Wismin bertanya, mudah-mudahan Wismin masih ada. Wismin bertanya faktor-faktor apa saja yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam. Ini agak berat sih, tapi karena dia jauh kita kasih waktu. Wismin udah live. Vietnam walaupun diran sama konglomerasi itu ada grand strategi dari pemerintahnya ya. Maksudnya kalau zaman Pak Harto dulu kan pertanian yang pembangunan di sektor pertanian, kemudian baru yang lain-lain gitu kan. Hati-hati Be kalau ngomong pemerintah Be. Ya. Hati-hati Be kalau ngomong soal pemerintah, hati-hati. Enggak lah, enggak apa-apa. Itu udah sejarah itu. Intel. Itu SGPC 1, SGPC 2 itu ya? Iya itu udah sejarah kan nggak ada lagi pengaruh. Ya. Intinya sebenarnya memang Ucu lah ya, Ucu yang di Jepang tahu tuh. Sekarang di Jepang itu kalau petani nanam padi itu subsidi. Dia misalnya mau nanam 1 hektar, disubsidi 1 hektar. Kalau dia nanam 2 hektar, yang sisanya nggak disubsidi. Dan langsung dibeli sama negara. Di Jepang kan, jadi memang harus ada market is market ya, tapi harus adalah kita intervensi terhadap market itu sendiri gitu. Agak aneh juga, misalnya kita selalu dibilang bahwa kita ada transfer price lah apa dan sebagainya subsidi, tapi Amerika sendiri melakukan subsidi untuk gandum, wheat ya, dan segala jenis grain mereka itu kan. Nah, saya rasa sih kalau kita melakukan hal yang sama, insya Allah karena tanah kita ini subur luar biasa. Saya udah buktikan misalnya varietas yang ada di Bangka, saya tanam di Cianjur, oke, nggak masalah gitu kan. Apa aja ditanam tuh di Indonesia ini oke banget lah gitu. Kira-kira itu sih Cu, karena itu lagi lebih berat ya, jadi saya nggak terusin deh sebagaimana arahan Pak Taufik tadi.
Tapi intinya harus ada lah. Petani itu jangan dihadapkan dengan binatang yang bernama market. Mereka nggak kenal dan mereka nggak tahu dan mereka nggak berdaya menghadapi market. Iya, setuju sih sama Rambe karena ya di mana-mana sudah kata Rambe tadi kan petani itu kan kejepit di tengah-tengah kan. Harga komoditinya nggak boleh mahal karena kebutuhan pokok, ya kan. Cost-nya juga mereka harus dibantu karena kalau nggak mereka nggak bisa survive, nggak bisa sustain, nggak ada profit, lama-lama ditinggalkan. Jadi mungkin berdasarkan itu tadi emang kebanyakan di dunia sih setuju. Memang disubsidi, bahkan beberapa negara itu beli traktor juga disubsidi, beli solarnya juga disubsidi, semua seperti itu. Jadi artinya memang kalau mau nggak mau memang harus seperti itu, kalau nggak akan ditinggalin. Jadi larinya ke isu ketahanan nasional jadinya kan, ketahanan pangan kan. Oh, Jepang itu ada koperasi besar JI itu kan, Japan Agriculture itu yang dia itu dia, betul cuy. Nah, saya kasih informasi teman-teman. Satu komoditas yang selama COVID ini nggak pernah turun, bullish, apa coba? Beras. Coba lihat aja future tradingnya beras itu nggak pernah turun. Tapi itu detach banget dengan kenyataan di lapangan. Misalnya petani jual beras berapa sih gitu. Nah kan di satu sisi ya market, tapi pada saat petani harus mengikuti market juga nggak dikasih tahu. Maksud saya ya gimana di sisi dia ini bisa apa ya, bisa berkembang gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita supply-nya turun dan kita tergantung impor, juga ya ke kita juga ujung-ujungnya gitu loh. Mungkin itu, Cuk, jangan nanya pemerintah, Cuk. Gua gak ngerti jawabnya, Cuk. Rambe, aku ambil satu lagi pertanyaan dari chat, dari Danto. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan dalam memilih tanaman komoditas selain harga jual? Oh, sekarang ada Wikipedia. Itu lengkap. Jadi misalnya yang teman-teman harus tahu pasti ilmu dasar tanah ya, ada struktur tanah dan sebagainya lah. Itu ada unsur-unsur tanah. Itu di-match dengan kebutuhan si tanamannya. Itu informasi itu ada semua di Wikipedia. Misalnya lada Piper nigrum, berapa curah hujan yang diperlukan, berapa ketinggian, ya kan? Unsur-unsurnya apa aja untuk pupuknya kan? Itu ada semua. Jadi saya rasa sih kalau knowledge ya di zaman sekarang ini sih unlimited ya, tinggal kita gimana memakainya untuk diterapkan. Gitu. Kira-kira Jadi gitu. dimulai dari aset yang dimiliki dulu ya? Iya, jadi misalnya menanam apa, lada, kita ukur lah tanah kita tuh sifatnya apa, clay atau apa, dan seterusnya secara struktur. Terus daerah kita DPL-nya berapa, kemudian curah hujannya berapa mililiter per tahun misalnya gitu ya. Nah itu di-match saja, di-match up dengan itu, insya Allah sih nggak jauh-jauh lah. Itu kan bukan research yang baru gitu loh, soal tanaman itu. Cuman kita sekarang lebih mudah mengakses informasi itu. Kira-kira gitu. Mohon maaf teman-teman, ini kita terus terang udah lewat waktu, tapi masih banyak pertanyaan dan kalau teman-teman masih pengen dilanjutkan, saya minta izin Mbak Mediko dulu. Gimana Mediko? Masih banyak pertanyaan dan kelihatannya teman-teman masih bagaimana teman-teman? Bisa sampai jam 9 deh. Oke, baik-baik. Ini saya ambilkan kembali dari chat. Joni bertanya, kalau grup farming itu memungkinkan lebih baik atau tidak? Nah, ini lagi muncul banyak ya penawaran-penawaran tuh ya. Jadi saya banyak nggak menyarankan yang apa namanya. Ini masalah pertanahan. Jadi pertanahan ini kompleks, jujur aja. Jadi saya challenge tuh beberapa teman yang mau masuk ke grup farming seperti gitu. Maksudnya kan yang satu kafling sekian dan seterusnya gitu kan. Sekarang saya tanya misalnya nih, gimana cara motong-motong sertifikatnya? Misalnya satu AJB, sebelah sana kosong, sebelah sini udah terisi, apakah terisi itu bisa dijadikan sertifikat? Jawab enggak. Itu harus seluruhnya dulu kebeli baru jadi sertifikat. Pertanyaannya, akadnya seperti apa?
kita memiliki atau enggak? Selalu bilang memiliki. Padahal the only letter yang mengatakan kita memiliki ya sertifikat. Gitu. Nah itu harus hati-hati dan saya rasa ini akadnya nggak transparan. Walaupun ya saya mohon maaf nih, sering menggunakan kata-kata syariah, tapi itu sama sekali nggak syariah. Salah satu ciri syariah adalah transparansi. Kita nggak boleh menyembunyikan sesuatu di situ atau disebut dalam ilmu syariahnya gisi ya. Gisi itu nggak boleh gitu loh. Nah kemarin ada teman saya udah DP 1 juta ini dia cancel. Saya bilang coba minta draft kontraknya. Tanya ini, nggak bisa dijawab gitu kan. Tapi ya sekarang pertanyaan udah berapa yang beli ke situ. Dan nggak ada yang dapat sertifikat tuh. Saya mohon maaf harus saya sampaikan gitu loh. Bius saja Mbak, 70 hektar itu ada berapa lembar sertifikat itu Mbak? Jadi nggak semuanya Gung, yang pinggir jalan aja yang sertifikat. Itu yang belakang itu surat camat. Nah, teman-teman harus tahu bahwa camat itu adalah pembuat akte tanah pertama. Jadi sebenarnya kalau dia adjacent land, depannya kita udah dapat, belakangnya surat camat itu udah mencukupi. Karena ya ini lagi-lagi nih kita saya nggak ada pretensi apapun mengucapkan ini bahwa sertifikat itu gratis di lapangan ya enggak gitu loh. Ya di lapangan itu ya enggak. Ini saya orang lama aja nih, saya cerita aja ya apa adanya nih. Desa 1.000 per meter. 2.000 karena ada sekdes sama kepala desa. Camat 2.000 semeter sendiri. Itu baru keluar yang namanya SPH, surat pengalihan hak. Dapatlah kita nomor register dan nama kita. Sertifikat, itu another story gitu kan. Saya nggak usah sebutin lah. Tapi intinya, kalau kita semua mau sertifikasi ya akan sangat costly, Gung. Nah, kalau di sawit itu ada namanya SKGR dan lain-lain, itu udah cukup tuh. Surat keterangan garap ya, itu juga ditandatangani oleh camat, ya kan? Itu udah cukup tuh, selama nggak tumpang tindih. Nah, ngecek tumpang tindihnya, ya kita ke kantor camat, lihat registernya dia sama, ada yang sama nggak gitu. Gitu. Mungkin itu, Gung. Baik, Rambe. Makasih, Mbak. Camat bisa main juga dong. Apa? Camat bisa buat registernya double. Camat bisa, tapi sangat sulit karena kan saksi saya ini saksi lokal kan. Saksi lokal ini udah ngasih tahu, oh ini udah pernah dulu nih gitu kan. Itu sangat sulit. Yang dulu sih yang sebelum digitalnya bagus, justru di tingkat sertifikat man yang sering. Oke. Dulu ada yang sertifikatnya sampai 4 man. Satu tanah. Oh itu dia. Nah camat adalah kawan. Ya biasalah, biasa dia juga kan store ke atasnya. Tapi resiko tumpang tindih tetap banyak dong ya? Tetap banyak, terutama saya sampaikan adalah di Jonggol, Cariu, dengan Sentul. Nah itu ditambah lagi mungkin teman-teman tahu kasus tukar guling tanah hutan lindung yang dulu sama Bupati Bogor, Rahmat Yasin ya. Nah itu merubah banyak hal tuh. Teman saya ada yang kena 4 hektar di di Cariu. Jadi tiba-tiba jadi punya buku Jonggol asri itu. Nah saya nggak tahu menyelesaikannya seperti apa. Ya kompleks lah. Kompleks ya. Makanya pelan-pelan aja kenali lokasinya. Terus kalau bisa kita memang udah ngerti lah daerah situ, bertanya ke siapa dan sebagainya gitu kan. Ini kerjaan memang sangat down to earth dan sedikit nitty-gritty ya. Tapi ya udahlah, kalau enjoy sih oke-oke aja tuh. Gitu. Rambe, sebentar. Maaf ini, Medwi udah 3 pertanyaan di chat belum dikasih kesempatan. Medwi bertanya. Yang terakhir aja. Yang terakhir, oke. Saya baru baca buku, ternyata grid. Bukan lagi, bawah lagi. Atasnya ya. Udah ngomong aja langsung. Iya, silakan Medwi. Ini singkat, petani-petani yang di sekitar, di tetangga itu, mereka itu friend atau foe? Sekarang friend. Karena saya nggak tahu lah. Ini salah satu efek dari scale juga, Matt.
saya tuh jadi first right untuk beli. Jadi kalau ada yang jual, saya dulu jadinya gitu loh, karena dia consider paling luas Pak Iwan. Kalau di sana nama saya Pak Iwan kan, biasalah nyamar-nyamar dikit. Pak Iwan tuh series A lah ya. Series A, first right of refusal. Nyamar itu kenapa sih? Gitu Bu. Satu lagi ya reputasi ya. Kita orang kan kadang-kadang orang gitu tuh, beli separuh harga, habis itu pura-pura lupa nggak dibayar sisanya gitu kan, itu banyak tuh. Jadi amnesia. Lupa dia gitu kan. Ada di situ, tapi ya mereka. Akhirnya karena kita nggak pernah punya persoalan kayak begitu ya, biasalah. Apalagi kayak sekarang nih teman-teman ya. Makanya saya rekomendasikan kalau punya cash ya di hold aja dulu. Kalau misalnya nanti this getting worse, ya bukannya kita ngedoain ada orang yang your pain is my gain ya, tapi memang selalu begitu gitu loh. Memang kenyataannya begitu. Itu apa namanya? Itu somebody else gain is my pain gitu. Dan sebaliknya gitu kan. Akan banyak opsi lah, akan banyak opsi di krisis ini. Baik, kalau bertani itu memang harus full timer ya, Bre ya, nggak bisa part timer gitu ya? Enggak juga, Gung. Saya kan weekend farmer sebetulnya, cuman kan untuk menemukan bentuk itu cukup lama. Kalau misalnya fokus mungkin saya nggak perlu gonta-ganti tukang dan sebagainya gitu ya, nggak perlu kandang kambing saya dibakar orang gitu ya. Itu udah saya lewatin. Saya ada kandang kambing kapasitas 150 ekor, lagi musim kemarau dibakar orang, nggak tahu kenapa juga, mungkin ya nggak tahu lah, itu bukan rezeki saya. Nah itu karena saya pada saat nggak di sana. Nah saya waktu itu pensiun dari Indosat memang ingin fokus, cuman begitu berapa bulan tiba-tiba diculik ngeberesin di M2 ini sampai Oktober sih, habis itu saya jadi petani lagi, Gung. Saya sih mau tinggal di sana aja. Cuman anak-anak sekolah di sini kan. Rambe, sorry, ada pertanyaan dari Ridwan. Silakan Ridwan, yang masalah menurunkan bisnis perkebunan ke anak-anak ini. Silakan. Mana Ridwan, masih ada nggak ya? Biar dia langsung sampaikan. Assalamualaikum, Lai. Jadi gimana kiat-kiat kita agar tentunya kita bangga menjadi anak petani atau kebun ya? Kira-kira tentunya jangan sampai apa-apa yang kita bisnis dan ibadah saat ini tidak terlanjutkan untuk generasi berikutnya. Kasihan burung-burung itu mau makan di mana lagi tadi. Kira-kira gimana itu ke depannya, Lai? Pertanyaan yang sulit, Wan. Aku nggak bisa jawab secara ini karena anak-anakku masih kecil semua kan, paling besar 2 SMP baru kan. Ya cuman on weekend basis ya saya ajak ke sana. Jadi mereka biasa dengan apa namanya lapangan, nyamuk dan kotor-kotoran itu udah biasalah gitu kan. Tapi bahwa itu garansi dia akan menyukai itu ya belum tentu juga lah. Anak-anak sekarang kan, waduh, sangat broad lah mereka ininya apa namanya, istilahnya apa ya, bandwidth-nya gede banget gitu loh, terlalu banyak pilihan gitu. Nah itu susah ciri menjawab itu. Saya nggak tahu jujur. Sorry Mbak, nanya Mbak, ini kalau di samping yang tanah seluas ini, di samping pertanian ada peternakan juga nggak? Biasanya orang kan untuk apa? Untuk balance revenue streamnya itu kan, kalau contoh lah ternak ayam itu kan paling short itu ya, short cycle ya. Nah itu ada rencana juga nggak untuk integrasi sama peternakan? Saya mau coba revamp di kambing aja, Wan. Di kambing, yaitu yang 150 ekor itu saya mau restart. Ya cuman ini karena COVID sebenarnya udah, nah ini juga berkembang nih, kalau kita punya scale itu kalau ada yang butuh uang jual kambingnya juga ke kita.
Kalau melihara kambing aku nggak punya pengalaman, Be. Tapi kalau jualan kambing pernah itu sama Nonot. Nah, sama Nonot ya. Nah, kambing itu Gung, gimana pun yang paling exposure chemicalnya tuh paling sedikit karena dia makan cuman daunan, rumputan, terus chemicalnya paling obat cacing 6 bulan sekali kan. Selebihnya dia makan yang biasa-biasa aja. Yang dari luar paling ampas tahu ya. Selebihnya sih, makanya peternakan, nah mungkin ini peternakan juga saya lagi revamp, saya pelajari lebih baik bahwa sebenarnya orang suka kebalik tuh, bikin kandang isi, habis itu baru mikir makannya dari mana. Nah, makannya itu harus ditanamkan dulu. Nah, ini lagi-lagi scale, saya udah tanam sekitar 2 hektar rumput odot, baru memulai lagi kandangnya, karena rasionya satu kambing itu sekitar 30 meter square rumputnya. Kalau pingin dia sehat ya. Jadi pakan dulu jadi, udah rumput-rumput odot tuh yang kayak tinggi-tingginya kayak tebu itu loh. Nah, baru kita rencanakan berapa scale dari peternakannya gitu loh. Nah, kebetulan ada tanah kosong sekitar rumput gajah itu bukan? Iya, rumput gajah, ada pacong, itu rumput gajah macam-macam, ada pacong, ada odot. Nah, itu ditanam aja. Itu aja sih. Baik, karena waktu kita tinggal 5 menit, masih ada waktu 5 menit untuk bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau enggak, saya yang bertanya. Saya nanya deh. Baik, dulu apa yang apa namanya kenapa lu milih lokasi di situ ya? Pertimbangannya apa ya? Oh, oke. Itu story-nya gini. Jadi dulu ada saudaranya bapak saya dulu. Lari dari sana kayaknya dulu. Jadi dulu ada anggota DPRD Cianjur. Itu boleh dibilang seniornya bapak saya, merantau dari sana lah. Dia bilang, Dek, itu Pak Harto tuh mau bikin jalan dari Cianjur ke Jakarta. Ya kan? Kau belilah daerah situ. Itu yang saya bilang 2 hektar hutan itu. Jadi, dibelilah 2 hektar. Itu yang saya bilang jalan itu sejam lebih lah. Itu nggak ada jalan. Itu jalan setapak. Jadi base-nya itu, Val. Nah, setelah jalan itu kebuka, kan saya mikir, ini jalan segede gambreng gini kalau nggak dimanfaatin. Nah, itu kebetulan juga waktu itu financially mulai ada lah gitu kan. Kita bisa punya modal untuk beli gitu kan. Saya juga nggak kerasa tuh tiba-tiba udah segitu aja gitu kan. Itu Val, sebenarnya udah ada base-nya dulu, Val. Banyak kan rumors ya kayaknya. Untuk memilih lokasi gitu, apalagi tempat yang mungkin antah berantah itu kan sesuatu yang gambling banget tuh. Memang gambling. Tadinya gini, itu jalan tadinya nggak lewat kebun saya. Udah lah, lupain gitu kan. Udah jadi hutan aja. Nah, tiba-tiba jalur yang sana itu terlalu mendaki. Dibelokin lah kebun itu. Jadi kebun itu posisinya jadi di pinggir jalan gitu loh. Wah. Nah, makanya kita bisa expand ke kanan dan kiri jadinya gitu loh. Gitulah kira-kira ceritanya, Pak. Jadi semua memang rezeki itu udah ada ininya lah, kayaknya udah ada yang ngatur ya. Rambe. Rencana juga kan, gitu. Sorry Rambe, saya boleh bertanya nggak nih? Silakan Nancy. Iya, boleh share nggak Rambe? Apakah Rambe juga berkolaborasi atau ada ya pekerjaan gotong royong bersama yang lain, mungkin karena di saat ini kan lagi ngetren tuh kolaborasi atau ya gotong royong lah gitu, mungkin bisa di-share. Kemudian kedua, apakah Rambe juga ada merencanakan untuk produksi produk turunan dari perkebunannya? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih, yang kedua. Yang pertama, kolaborasi saya belum ada, saya pingin sih, cuman mungkin mereka nggak tertarik ya, karena ya saya kolaborasi, saya korporasi pun nggak ada, kemudian CV atau PT pun nggak ada, cuman ada alasannya. Alasannya adalah yang kedua. Nah, yang kedua, kenapa nggak masuk ke value added atau produk turunan? Dan saya berhenti di raw materials. Jadi ini ada sedikit background teman-teman mungkin ya. Waktu itu saya ketangkep amnesti, suruh laporin. Nah, terus saya diperiksa sama konsultan pajak, terus dia bilang,
setelah dilihat-lihat mungkin ada Danto nih di sini yang ngerti. Jadi dia bilang kalau profil Bapak ini, saya tanya Bapak mau berhenti di raw material atau value added? Kenapa Pak? Dia bilang kalau value added Bapak kena pajak. Kalau raw material ada pajak buat petani, insentif. Oke, saya nggak mau. Oke, Bapak berhenti di raw material. Cari tahu raw material kopi sampai mana, karet sampai mana, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, makanya teman-teman kalau masuk ke trading, hati-hati tuh. Pajak menanti. Nah, makanya saya berhenti di pertanian tanpa membuat PT maupun CV. Karena begitu PT ya kita kena pajak persero, CV juga teman-teman tahu lah. Sekarang kalau nggak salah 0,5% dari revenue. Pajak itu menakutkan. Saya mungkin ada persamaannya sama Al Capone, takut sama pajak. Jadi saya berhenti di raw material, Upi. Saya berhenti di raw material. Padahal marginnya katanya lebih besar di turunan ya, Bu ya. Nah, silakan kalau teman-teman ada yang pengen ngelanjutin. Misalnya kopi berhenti di green bean. Kopi itu berhentinya di green bean ya, itu yang disebut raw material. Misalnya dibeli oleh orang, penampungnya itu udah kena pajak tuh. Apalagi misalnya teman-teman banyak yang roaster sekarang. Nah, mungkin sekarang lagi cuek-cuek aja tuh. Coba suatu saat ketahuan tuh. Yang roaster, kemudian yang punya coffee shop dan sebagainya itu kena itu. Kena. Nah, karet itu sampai dengan karet seed, kering. Kalau misalnya kita lebih dari itu, value added. Ya kan? Gitu. Kalau kayu, sampai kayu gelondongan. Di atas itu, misalnya udah digergaji aja, itu kena lagi tuh. Nah, jadi atas saran dari papan beliau, itu udah kena ya? Hah? Digergaji jadi papan itu udah kena ya? Udah value added itu, Fik. Alamak. Jadi ya, pinter-pinter aja. Makanya memang ada background-nya. Makanya saya bilang pertanyaan Upi tadi bagus tuh. Karena ya kita warga negara yang taat pajak lah ya. Kalau kira-kira kita nggak mampu, ya hindarin aja gitu. Cara menghindarnya yang benar kayak tadi kan. Kita nggak masuk ke value added, berhenti di raw material. Sebenarnya margin di itu lebih tinggi betul di value added. Tapi saya nggak sampai sekarang belum bisa masuk situ. Nah paling ke trading saya pengen coba nih. Tapi belum lah. Trading itu artinya saya menampung dari pihak lain. Nah, dari trading nanti jual lagi ke penampung besar. Nah, hati-hati, penampung besar ini WP, wajib pajak. Walaupun kita nggak melaporkan hasil tampungan kita, itu dicek sama lawan kita. Nah, ya kalau lagi sial kena, intinya gitu aja deh. Nah, kita menghindari itu aja deh, yang aman-aman aja. Jadi, stay low lah, nggak usah jadi kepala desa, nggak usah itu, kita tiarap-tiarap aja Bang Ikhwan. Nggak usah yang apa. Entitinya dipisah dong, B. Ya, kalau belum lah saya belum ke sana, Pak. Ya, petugas pajak juga pinter lah sekarang. Pakai nama istri ya. Ya, nanti ada namanya transfer price lagi kan, ketahuan lagi gitu kan. Nah, udahlah. Saya lebih baik yang nggak usah aja gitu kan. Ini masih banyak pertanyaan sebenarnya, Rambe. Satu lagi boleh, Be? Dari aku. Kalau mengulang kembali ya, Be ya, mulai bekerja atau berbisnis, Rambe pilih jadi insinyur, jadi investor, atau jadi pekebun seperti yang sekarang digelutin? Atau tengkulak? Tengkulak janganlah. Itu lu didoain petani, cu. Tengkulak, cu. Aduh, udah deh, janganlah. Itu kan darah petani, bro. Kita yang ini aja deh. Saya kalau boleh sih ya jadi petani aja. Jadi ya tinggal di desa, terus ya apa namanya, nggak usah kena hiruk pikuk PowerPoint dan lain-lain gitu kan. Excel itu udah berat banget buat saya tuh Excel. Apa namanya pivot itu, aduh nggak ngerti deh itu. Desi Ratnasari mungkin nggak tertarik ya kalau disuruh ajak bencian sama petani gitu lah. Lucu. Aduh. Baik, udah lewat jam 9 sedikit. Udah waktunya. Ya, jadi teman-teman saya mungkin agak sedikit closing sedikit ya. Intinya bahwa sebenarnya
biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana. Cuman teman-teman yang memulai do and don'ts-nya lah, supaya nggak kejeblos. Biar saya aja yang udah kejeblos gitu loh. Maksudnya berdarah-darahnya udah saya lewatin. Seperti tadi yang pertanyaan John itu saya sebenarnya motifnya adalah itu. Jadi jangan sampai kalau teman-teman kadang-kadang kan lebih kepada apa namanya impulsif, tiba-tiba dia motivated langsung masuk gitu kan. Nah ini teman-teman yang coba mau invest di dekat kebun saya, ada orang Jakarta langsung bikin 1.000 kandang buat 1.000 ekor domba. Dia nggak siap pakan, kemudian cuma sekali 700 banyak yang mati, dia kapok udah. Nah kalau itu on sale tuh, on sale kalau bisa 30% dari fair value udah mantap tuh. Please hold the cash lah. Mungkin itu aja sih. Jadi nggak usah gimana-gimana. Saya nggak pingin di apa namanya kelihatan wah udah enggak. Itu saya sharing pure supaya banyak memang teman-teman yang mau masuk ke pertanian. Tapi please lah ada jebakan-jebakan Batman, intinya itu loh. Saya kasih tahu jebakan-jebakan Batman-nya supaya nggak mengalami itu. Karena kita udah 50 tahun kena jebakan Batman, pasti stresnya beda lah. Baik. Mungkin itu aja, Nancy. Baik, terima kasih Rambe. Diskusi yang sangat menarik, banyak pertanyaan, banyak masukan, dan ini langsung dari praktisi yang udah puluhan tahun mengalami segala pengalamannya di dalam bisnis agribisnis ini. Mudah-mudahan menjadi masukan yang bermanfaat buat kita teman-teman yang di usia sekarang mau masuk ke agribisnis. Terima kasih Rambe sudah mau berbagi. Terima kasih teman-teman. Waduh, Terima kasih Be. Thank you Be. Terima kasih Be sekali. Thank you Rambe. Thank you, Be. Oke, Rambe. Terima kasih banyak. Thank you. Pengalamannya. Thank you, Be. Ya. Ketemu lagi semuanya. Thank you, Be. Terima kasih Rambe. Ya, teman-teman semuanya. Terima kasih, Be. Kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pamit ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nancy. Ya, sama-sama. Terima kasih Nancy. Ya, Mas Mediko, terima Yuk kasih. semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nancy dan semua. Sehat semuanya. Terima kasih, amin. Amin. Ditunggu ceritanya, Gung.